Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, sahabat Rasi. Hari ini saya bersama dengan Pak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magetan, Pak Suhardi. Siap. Selamat siang, Pak Selamat Suhardi. siang, makasih. Sehat, Pak Sehat. Dan tambah semangat pastinya, Pak. Ya, mudah-mudahan doa semuanya akhirnya bersemangat. Mengemban di bidang yang ini enggak baru, Pak, ya sebenarnya. Ya, jadi ini saya cerita sedikit, Pak Mas Koco. Kami memang terlahir dari pendidikan. Iya. Ya, saya gen pendidikan. Gen pendidikan juga. Ya. Saya awal muasal memang pernah ngajar Mas Koco di SMA 1. Jadi guru, Pak, ya? Jadi guru, pernah SMA 1 Magetan sini. Oh, siap. Dan sekitar tahun 2010 kami diberi tugas untuk mengabdi di Dinas Pendidikan di kantor ini. Oh, di kantor ini. Ya. 2010 ini terus sampai 2013 di sini pindah ke beberapa bidang, bidang non formal dan bidang pendidikan dasar, seperti itu. Nah, dari situ kami diberi tugas untuk mengabdi di Bapeda. Bapeda 2013 sampai 2018-19 untuk lumayan. Alhamdulillah di Bapeda itu mitra kami termasuk Dinas Pendidikan. Pendidikan. Ya, karena dulu bidangnya namanya kesejahteraan sosial. Bapeda terus diberi tugas di bagian kesehatan di Kabupaten Mesra itu pas COVID itu ya, pas COVID 2019, Pak, ya? 2019 kami juga berkoordinasi dengan teman-teman BPBD dengan satgas yang ada gimana ini dengan terkait dengan tempat peribadatan gimana mekanismenya. Jadi kami terus membersamai teman-teman itu ya. Terus kemudian 2021 awal ini kami diberi tugas amanah untuk di Dinas Marpus. Itu sampai 2016 awal. Dan sekarang alhamdulillah diberi amanah itu di Dinas Pendidikan. Jadi ini ibaratnya pulang kampung. Dan lebih lengkap, ya. Itu sekilas yang dari kami terkait dengan perjalanan saya, Mas Koco. Ada matang banget, Pak, ya, di perjalanan kayak gitu ya. Kan dari perencanaan kemudian sampai eksekusi ini udah matang banget. Mudah-mudahan ilmu yang kami dapatkan baik di Bapeda, di Dinas itu bisa membantu ya bagaimana ilmu tadi bisa kita terapkan di sini, terus kita tingkatkan sehingga goalnya apa? Anak-anak kita menjadi pintar dan berkarakter tentunya. Jadi itu. Jalannya rumit, Pak. Waktu di tengah COVID itu saya ingin, waduh, itu berat banget gitu, Pak, ya. Tapi apa sih sekarang beliau jadi pioner gitu ya di Dinas Pendidikan, Pak. Nah, Pak, kita kembali ke ini, Pak, ya. Kita kembali ke langkah efisiensi, Pak. Ini kan jenengan menjabat efisiensi lagi, Pak, ya. Nah, ini apa yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan di tengah efisiensi kayak ini, Pak? Ini belum lagi nanti informasi nanti malam nih BBM juga naik. Gitu ya. Artinya dari sisi keuangan, waduh, kita harus berpikir keras ini, Pak. Apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pak? Jadi gini, Mas, kami Dinas Pendidikan termasuk mitra-mitra kami di level sekolahan ini memang kami dari awal kami gaungkan untuk lebih melakukan penghematan ya. Jadi katakanlah ini contoh kecil misalnya, kalau rapat itu kan tidak harus sanding dengan senat yang istimewa itu misalnya seperti itu. Terus juga kepada teman-teman sekarang ini ayolah banyak ngumpul di situ dalam satu ruangan yang jumlah yang banyak. Jangan semuanya terpaku di dalam ruangan sendiri-sendiri, akhirnya kan banyak hal kan kebutuhannya baik listriknya dan kebutuhan yang lain. Nah, terus melakukan efisiensi kepada teman-teman semuanya gini teman-teman. Makanya kemarin kalau hal bilang sederhana saja. Nah, contoh misalnya ini kan teman-teman di sekolah itu ada kegiatan yang memang rutin sertijab gitu ya. Sementara ini mulai kemarin anak-anak sudah masuk sekolah. Saya sarankan sertijab
setelah anak selesai sekolah. Itu. Makanya jadwal saya suruh ubah semua. Gitu. Kegiatan jam 2 siang sudah jamnya. Jangan Iya, pagi iya. karena pagi itu anak-anak waktunya belajar. Jadi biar fokus anak untuk belajar. Ini efisiensi waktu juga Ya, ya Pak. jadi waktu juga. Ya. Terus kemudian apa? Kepada teman-teman ini saya dorong semuanya berbasis aplikasi. Aplikasi. Ya. Contoh surat menyurat ini aplikasi Srikandi. Iya. Langsung saya deklarkan saya hanya menerima lewat Srikandi. Srikandi. Karena itu efisien banget. Kita nggak butuh kertas, Iya. nggak butuh tinta, dikerjakan di mana saja bisa, tidak harus pergi ke kantor dan sebagainya. Dan di malam pun saya buka. Ini karena frekuensi surat luar biasa. So, itu kalau saya habis Isya, itu jam 8 tuh saya buka laptop, beresin surat-suratnya. Ini nggak cuma work from home, work until home ini Pak. Bekerja sama di rumah ya. Karena gini, kalau di kantor ngikutin surat, kegiatan yang lain terpenggalai. Sebab banyak hal yang harus kami siapkan, banyak hal yang harus kami temui dan sebagainya. Makanya kalau dengan diskusi surat-surat itu saya cenderung saya pulang. Di itu. Makanya teman-teman siapkan, misalnya sampai pulang belum saya tanda tangani, belum saat ini, saya akan selesaikan. Termasuk tanda tangan ini digital Pak ya? Digital, ya. Makanya itu harus menghematkan juga. Itu kalau dari jenengan gitu, dari sisi jenengan sudah sebegitu mencoba mengefektifkan gitu waktu dan teknologi juga dimanfaatkan kan. Tapi imbauan untuk muni sekolah gitu Pak terhadap guru dan sebagainya. Yang sekolah terkait dengan administrasi ya lagi ya. Saya deadline saya kasih batas April ini selesai. Yang surat menyurat pakai manual. Kalau surat ke saya untuk tingkat SMP dulu, karena ini kan harus bertahap. Karena infrastrukturnya harus dipersiapkan, SDM-nya harus dipersiapkan. SMP surat menyurat kalau masih manual nggak saya terima. Bukan saya kejam, bukan. Ini ayolah kita mulai yang bisa kita efisienkan. Karena kalau SMP bikin surat pakai digital, satu gasnya kan secara kertas kan hemat, terus nggak usah diantar ke sini. BBM-nya, itu satu surat kartu harjo, satu surat diantar ke kantor, kasihan. Sisi waktu, sisi BBM-nya, keselamatannya banyak hal. Itu saat juga karena ini April sudah sampai penetapan harus semuanya berbasis aplikasi Srikandi. Saya gitu. Terus teman-teman juga misalnya teman-teman KKS itu Pak saya kepengen diskusi terkait apa sendiri atau banyak orang ini sendiri biar nanti lebih ini ngajak otomatis. Kalau memungkinkan saya siap untuk ke sekolahan. Iya saya siap untuk ke sekolahan. Jangan turun ya. Iya dong, karena benar Mas, ketika kepala itu ke sekolahan sekarang pasti berbenah, pasti itu. Iya, kan sudah rumus itu. Makanya saya coba untuk sering bersilaturahmi ke sekolah. Biar apa ya namanya ada kepedulian lah, merasa diperhatikan. Dan saya sudah sampaikan kalau pengawas, Bapak Ibu Kabid atau saya ke sekolah jangan malah dianggap menakutkan, jangan. Karena masih sekarang ini masih ada loh anggapan pengawas ke sekolahan harus gini harus kan gitu. Jangan, itu justru mitra. Itu makanya saya guyon dengan teman-teman. Jenengan itu secara pekerjaan itu yang kerjakan secara rutin, ada pengawas atau tidak itu sudah nggak masalah. Karena jenengan argumentasinya nggak beres kan seperti itu. Dorong. Justru sebetulnya ini dimanfaatkan untuk malah diskusi Pak ya. Tujuannya apa sih gitu? Kekurangannya apa? Maksudnya itu begitu. Jadi ada ruang untuk diskusi bukan untuk sibuk menyiapkan informasi. Kan seperti itu. Terus juga ini yang terkait dengan Perbup ini untuk pengaturan pemanfaatan media sosial
dengan perbulan sudah turun. Iya. Segera kami tindak lanjut dengan surat edaran. Edaran, mudah-mudahan sehari 2 hari ini edaran sudah selesai, bisa kita sampaikan ke ini, ke sekolah-sekolah. Ya, itu saya yakin kalau nanti kita semuanya itu disiplin dengan surat edaran itu, dinilai positifnya luar biasa. Pak, klausulnya apa di situ nanti apa sih yang harus dilakukan oleh mungkin dari siswa, Ya, dari guru terkait pembatasan untuk penggunaan media sosial gitu, Pak? salah satu contoh ya, Iya. contoh. Jadi apa namanya, untuk siswa kan tidak semua pelajaran itu bersanding dengan menggunakan Apa ya? HP, kan tidak semuanya. Maka apa namanya, anak-anak HP itu kalau bawa HP silakan. Cuma nanti setelah mungkin absensi dan sebagainya, HP itu kita siapkan di locker. Locker, udah kami pastikan aman. Nanti setelah pulang beberapa waktu mau pulang kita berikan. Karena untuk komunikasi dengan penjemputan dan sebagainya, itu kepada yang anak. Satu. Yang guru itu juga harus memberikan contoh kepada anak-anak. Ketika pelajaran itu tidak memerlukan dukungan dari HP, jangan bawa HP. Gitu. Karena kadang kalau ini kan ya HP berdering pas ngajar, kadang kan kita bisa buka, enggak buka, akhirnya kan cenderung dibuka kan. Nah, itu yang enggak ganggu pembelajaran di ruang kelas. Ya, guru juga harus bisa, ya karena apa namanya? HP-nya di locker juga Pak ya guru ini? Ya harus di ini apa HP jangan dipakai, dibawa ke ruang kelas maksudnya. Jangan dibawa ke ini, iya. Dan saya yakin nanti kalau misalnya orang-orang yang berhubungan itu dia langsung dijawab karena memang ngajar, kan saya bisa paham juga, kan begitu. Nah, misalnya ya yang seperti itu. Terus kemudian ini apa? Terkait dengan pemantauan dengan orang tua juga, orang tua juga harus peduli terkait dengan anak. Maka saya mengharapkan sekali anak itu kalau HP-nya di password, orang tua harus punya tahu passwordnya. Kan ada juga kan anak-anak ini di password orang tua sampai nggak tahu, nggak boleh. Ya karena anak kan masih dalam pengawasan orang tua, belum bisa dewasa, harus. Nah seperti itu, terus ada komunikasi dengan, nah ini yang terkait dengan HP, yang kan dilaksanakan, yang akan segera kita lakukan. Artinya pengawasan orang tua juga harus melekat di siswa. Iya dong, Mas. Iya. Jadi orang tua itu apa namanya? Makanya harus ada komunikasi yang baik antara orang tua dengan sekolah, dengan guru. Pak, satu lagi Pak, terkait ini kan rencana mau TKA. Nah ini sejauh ini seperti apa nih Pak? Kegiatan TKA nanti seberapa siap sih Kabupaten Magetan gitu? Ya kalau atas kemampuan ya TKD kemampuan besar ini, kan prosesnya kan sudah berjalan lama ya. Sosialisasi sudah, uji coba sudah, sekarang sudah gladi sudah, ya. Nanti dalam waktu dekat ini sudah akan pelaksanaan. Kami Dinas Dipora memastikan terkait dengan alat sarpas ready, terkait dengan dukungan terkait dengan listrik dan dukungan Telkom juga ready. Kami sudah bekerja sama, terus sudah melayangkan surat juga ke Telkom agar kiranya pas pelaksanaan itu pastikan suplai terkait dengan listrik aman. Dengan sinyal dan listrik Pak. Iya, jadi seperti itu Mas. Ya. Pak, kapan untuk pelaksanaan sendiri Pak sejauh ini Pak? Yang pelaksanaan sebenarnya lihat jadwalnya karena kan berjenjang Mas. Yang ini kan yang pertama kan untuk tingkat SLTB dan tingkat SD kan berjenjang. Tapi peaknya bisa kami informasikan. Oh siap. Iya. Kalau dari sisi peralatan nanti gimana Pak? Artinya biar sekolah mencukupi atau mungkin ada sekolah yang mungkin belum. Iya, jadi gini Mas. Sudah kita inventarisir kemampuan sekolah. Ketika memang kan ada sekolah tertentu ya tidak punya sarpas itu, nanti itu bisa diikutkan ke sekolah yang lain yang sarpasnya menunjang. Jadi seperti itu. Orang di merger gitu ya, misal mungkin sekolah ini nggak punya, ini gabung dengan yang digabung terkait dengan pelaksanaannya. Seperti itu. Artinya ini
semoga dari perencanaan tidak ada terkendala Pak, mau Iya. kayak mau sinyal kayak mau listrik yang tiba-tiba Iya. mati gitu Pak. Betul sekali. Makanya sekarang kan semuanya kan serba ketergantungan Mas. Iya. Ya, jadi mudah-mudahan baik itu internetnya, baik itu suplai listriknya, Iya. sarplasnya, semuanya sudah kita siapkan. Jangan lupa lancar Mas. Ya doanya semuanya. Enggak. Itu dia. Semuanya lancar. Ya. Ya memang semuanya harus dipersiapkan Pak ya. Iya. Harus dimatengin caranya. Dan bahkan ini buat tes uji coba juga Pak ya sejauh ini Pak ya. Iya, jadi TO-nya sudah ini. Karyawannya sudah dan sebagainya. Ya semoga nanti dalam aktivitasnya ini mencerdaskan anak-anak Kabupaten Magetan juga Betul. semakin lancar gitu Pak. Saya yakin kegiatannya cukup banyak banget di tengah lagi-lagi efisiensi Pak ya. Tapi saya yakin di Dinas Pendidikan di bawah jenengan akan berkembang dan pasti memiliki inovasi yang akan lebih lagi di bidang apapun gitu Pak ya. Harapan kami begitu. Ya. Garing ayolah kita sesuai dengan tusi kita adalah mengantarkan anak-anak mempunyai masa depan yang bagus. Kita harus menciptakan sumber daya manusia yang handal. Itulah titik fokus kita harus di situ. Sumber Daya daya manusia, manusia ya. untuk masa depannya itu harus kita siapkan. Ya. Itu kalau kita kasih rating peningkatan kualitas nomor 1. Sarana penunjang itu berikutnya. Iya. Harus begitu. Siap. Iya. Siap. Terima kasih Pak Suhardi. Iya. Waktunya di tengah kesibukan yang cukup padat ya. Semoga langkah yang dilakukan oleh Pak Suhardi akan lebih meningkatkan lagi kualitas sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Magetan. Terima kasih lagi Pak Suhardi. Selamat bekerja. Tetap semangat. Sukses untuk Mas Koco juga. Siap. Demikian bincang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.